Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah dalam keadaan yang sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa pula senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga yaumul kiamah. Anak-anak semua, insya Allah hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang PKN ya, dimana pembahasan kita hari ini adalah tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini tentu kalau kita melihat perjalanannya ini penuh dengan semangat juang yang luar biasa ya, mulai dari adanya BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, kemudian setelah itu berganti lagi PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan di dalamnya terjadi sebuah diskusi yang panjang, musyawarah yang sangat luar biasa hingga akhirnya melahirkan nilai-nilai Pancasila. Nah, setidaknya ada beberapa nilai juang yang bisa kita lihat di dalam perumusan Pancasila, dan ini tercantum ya, musyawarah ini tercantum di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, itu di pembukaan ya. Nah, nilai yang pertama itu ada ketakwaan ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita tahu bahwa banyak dari tokoh-tokoh tersebut seperti Kiai Haji Bagus Kusumo, ada Muhammad Yamin, kemudian ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Supomo, dan ada Muhammad Yamin. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sungguh luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiai di situ ya, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Tokoh Muhammadiyah pun juga ada di sana. Tokoh Nahdlatul Ulama juga ada di sana. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi. Kemudian jiwa dan semangat merdeka. Nah, tentu saja mereka ini kenapa rela menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk merumuskan Pancasila ini sebagai dasar negara? Karena ada jiwa dan semangat untuk bisa merdeka daripada penjajahan Hindia Belanda dan juga Jepang. Lalu yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Karena saking cintanya dengan tanah air dan bangsa ini, mereka tidak mau kalau terus-terusan dijajah. Yang keempat, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Kelima, pantang menyerah. Keenam, semangat persatuan dan kesatuan, karena ini tidak mudah untuk bisa menyatukan berbagai suku, ras dan juga agama ya yang ada di Nusantara, di Indonesia ini yang sangat banyak sekali. Kemudian ada semangat gotong royong dan kejuangan yang tinggi. 8, berani dan bertanggung jawab. 9, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Dan 10 adalah bekerja keras tanpa pamrih. Nah, nilai-nilai inilah yang selalu melandasi perjuangan mereka, perjuangan bangsa Indonesia ya, termasuk pada saat merumuskan Pancasila. Kemudian juga nilai-nilai ini bisa menyatu dalam diri para pendiri negara dan bangsa Indonesia pada saat mereka ingin merumuskan dasar negara Pancasila. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan yang diambil dalam prosesnya pada saat itu adalah keputusan yang terbaik ya, yang sama-sama dihormati keputusannya ya, yang sama-sama digunakan, yang mereka ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan saja.
Kalau misalnya itu, maka melihat dari apa yang ada di Indonesia, misalnya mayoritas umat Islam, maka gunakan syariat Islam saja misalnya. Tidak seperti itu, tapi yang dipikirkan adalah bangsa ini, negara ini. Namun sekali lagi Bapak tekankan bahwa Pancasila ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, maka dari itu anak-anak perlu untuk mempelajari dengan baik Pancasila dan juga Al-Qur'an itu sendiri. Nah, maka dari itu Pancasila ini ya bisa dikatakan hal yang sangat baik untuk dijadikan dasar negara. Kemudian semangat dan nilai juang para pejuang bangsa di dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini, itu kita tidak perlu lagi meragukan mereka, sangat luar biasa. Ya, hal ini bisa kita lihat dari kemauan mereka yang sangat besar sekali untuk mengorbankan kepentingan pribadi. Agar apa ya? Agar bangsa Indonesia ini bisa merdeka, ya, bisa bersatu, tidak ada perpecah belahan. Dan mereka ini sangat luar biasa sekali melepas semua kepentingan-kepentingan pribadi. Dan Pancasila ini diambil dari akar budaya dan juga nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang sebelumnya ya sudah ada dari zaman dulu, baik dari nilai agama, nilai sosial, ya, nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai lainnya. Nah, maka sudah menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia, ya, kita, agar kita selalu menghormati nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila tadi. Agar sekiranya Pancasila ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekaligus juga ini bisa menjadi pandangan hidup kita, ya, Pancasila ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan, ya? Yang pertama adalah meneruskan komitmen para pendiri negara atau founding fathers dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Pancasila ini jika kita lihat di dalam konteks kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, selain dia menjadi dasar yang kuat, ya, berdirinya negara, juga memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah Pancasila ini kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam berbagai bidang kehidupan kita, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, ya, agar tidak salah, nah, tidak menyalahi Pancasila, karena para pendiri bangsa kita itu sudah berjuang susah payah untuk bisa merumuskan nilai-nilai Pancasila tadi. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila ini hanyalah satu-satunya dasar negara, nah, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka dari itu Pancasila ini merupakan sumber hukum dasar nasional atau sumber hukum dasar kita di negara Indonesia. Maka dari itu ketika para penyelenggara negara, DPR, MPR, Presiden saat membuat peraturan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh diam, ya. Kita harus mengkritisi, kita harus menyampaikan bahwa apa yang mereka buat itu bisa berbahaya untuk bangsa dan negara kita karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Kedua, Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Nah, artinya bahwa sumber tata tertib hukum negara kita adalah pandangan hidup dan kesadaran, juga cita-cita hukum serta cita-cita moral. Nah, yang mana itu meliputi semua yang ada di bangsa Indonesia. Maka dari itu setiap hukum yang dibuat, ya, itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Artinya Pancasila ini merupakan nilai ideal atau yang dicita-citakan, memberi arah dan tujuan, dan juga diyakini dan akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lalu Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Nah, artinya Pancasila ini memberi corak yang sangat khas kepada bangsa Indonesia, di mana ini yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Dan terakhir adalah Pancasila sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Artinya di dalam Pancasila kita tahu bahwa di sana ada masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Ini yang ingin benar-benar dicapai. Di mana kita ini sudah merdeka, kita harus berdaulat. Maka dari itu kita harus senantiasa bersatu ya di dalam kehidupan kita, baik berbangsa dan bernegara, agar kehidupan kita itu tentram, tertib, damai dan baik ya. Maka dari itu juga di dalam perekonomian itu juga harus adil ya, harus makmur masyarakatnya. Nah, dan itu adalah tugas daripada penyelenggara negara kita. Nah, kita kalau melihat saat ini ya, banyak tantangan yang sangat besar ketika hari ini memasuki era globalisasi. Era globalisasi itu di mana segala informasi dan teknologi itu bisa kita kuasain, bisa kita akses. Nah, maka dari itu kita ya saat menghadapi era globalisasi itu tentu kita harus memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya mana yang bisa mengancam negara kita, mana yang tidak, mana yang bisa membuat negara kita berkembang, seperti itu. Nah, sebagai pelajar ya, kita ini adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak ini adalah generasi penerus yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia ini. Bisa jadi ada di antara kalian yang jadi anggota DPR, anggota MPR, atau mungkin bisa jadi presiden, seperti itu. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa ya. Nah, maka dari itu harusnya kita memiliki kemauan ya untuk meneruskan semangat dan nilai-nilai kebersamaan dalam merumuskan Pancasila. Nah, dengan melaksanakan setidaknya beberapa hal ini ya. Yang pertama adalah kita senantiasa belajar dengan rajin dan juga bersungguh-sungguh. Karena kalau kita menjadi orang hebat, kita mau mencapai apa yang kita cita-citakan ya tentu kita dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tidak bisa kalau kita pengen cita-cita kita terwujud kita cuman tidur-tidur aja, cuman main game aja. Jangan sampai waktu kita habiskan main game. Kalau cuma main game aja, ya cita-cita kita nggak akan pernah tercapai. Nah, maka dari itu perlu keuletan, perlu keteguhan yang luar biasa, kedisiplinan dari anak-anak semua. Kalau ingin ke depan menjadi orang-orang yang sukses, ya sungguh-sungguh dalam belajarnya. Kemudian yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Kita tidak boleh memaksa. Bahkan dalam Islam pun juga kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mau masuk Islam. Lalu kita harus saling menghormati perbedaan ya. Perbedaan yang ada itu tidak dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ah, kamu hitam, ah kamu gendut, ah kamu kurus. Ya, ah kamu ini dan itu, menghina. Itu tidak boleh. Tapi kita harus menghargai perbedaan itu, bahwa perbedaan yang ada itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah selayaknya kita sebagai makhluk Allah kita menghargai perbedaan tersebut. Kemudian kita tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Jangan mentang-mentang kita tinggi lalu kita ngomongin orang yang pendek. Jangan mentang-mentang badan kita bagus kemudian kita ngolokin orang-orang yang badannya tidak bagus. Jangan mentang-mentang kulit kita putih kita olok-olok teman-teman kita yang kulitnya tidak sama seperti kita. Ya, ini nggak boleh. Jangan juga mentang-mentang kita anak dari keluarga yang kaya kemudian kita mengolok-olok ya teman kita yang dari keluarga tidak mampu. Nah, ini bukanlah sikap yang baik ya, sikap yang patut dilaksanakan oleh pelajar. Nah, pelajar di Indonesia harusnya tidak seperti itu ya, karena tadi ada nilai-nilai Pancasila yang sudah dirumuskan. Maka dari itu
Ketika kalian memegang teguh nilai-nilai tersebut, maka Bapak yakin bahwa kalian ke depan akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya. Pribadi-pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Ketika memimpin bangsa ini, hal yang kalian hasilkan itu menjadi kebermanfaatan untuk orang banyak, karena orang-orangnya adalah yang tadinya sungguh-sungguh dalam belajarnya, ya, yang mengerti tentang keadaan bangsanya, yang tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, yang paling utama adalah nilai yang dia pegang, nilai utamanya itu adalah tentang nilai ketuhanan tadi. Karena kalau orang udah jauh dari Tuhannya, ya bisa dipastikan apa yang dia lakukan itu akan selalu bertentangan. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, hal-hal yang menjadi komitmen para pendiri negara dan para tokoh perumus Pancasila sebagai perwujudan Pancasila di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat kita teladani dan kita teruskan. Misalnya seperti ini, ya, bermusyawarah. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita perlu untuk bermusyawarah. Nah, tujuannya apa? Agar ketika ada masalah kita bisa melihat, bisa tahu segala sesuatunya, kenapa masalah ini bisa ada, apa penyebabnya, siapa yang menyebabkan, siapa yang memiliki siapa yang terkena dampaknya, ya. Jadi musyawarah itu penting untuk dilakukan, berdiskusi itu penting untuk dilakukan. Sebagaimana ketika founding fathers kita merumuskan Pancasila, mereka dengan bermusyawarah. Ya, lama musyawarahnya memang. Nah, maka dari itu dalam menyelesaikan masalah pun juga kita harus senantiasa bermusyawarah, ya, senantiasa mau bekerja sama. Kedua adalah kita senantiasa menghargai perbedaan yang ada. Sekali lagi, perbedaan bukan dijadikan sebagai perbandingan, ya, tetapi perbedaan yang ada hari ini itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa saling mengenal, saling tahu, oh, orang Bugis seperti ini kebiasaannya, budayanya, adatnya. Oh, orang Banjar begini bahasanya. Oh, ini makanannya orang Banjar dan lain-lainnya. Ya, jadi kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu kita senantiasa toleransi dan tenggang rasa. Nah, toleransi ini artinya kita menghormati antar sesama pemeluk agama. Nah, boleh jadi ketika ada hal-hal di dalam agama lain, ya, kita menghormati saja. Nah, seperti itu, kita menghargai. Biarkan mereka menjalankan agamanya, biarkan kita menjalankan agama kita. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seperti yang Bapak jelaskan, ya, kita tidak perlu ikut turut serta di dalam merayakan apa yang ada di dalam agama orang lain. Nah, kita cukup menghargai saja dengan cara, ya sudah, jalankan saja, tidak mengolok-olok. Nah, itu yang benar, ya. Lalu kemudian kita harus bersatu dan kerja keras. Nah, bersatu berarti kita itu rukun, kita nggak boleh ada perselisihan. Kerja keras itu berarti kita melakukan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Nah, para pendiri bangsa kita tadi itu sangat luar biasa, ya. Mereka sangat bekerja keras tanpa pamrih untuk bisa mewujudkan dasar-dasar negara kita. Maka dari itu kita juga harus seperti itu. Lalu kita harus bisa hemat, ya. Ada pepatah mengatakan hemat itu pangkal kaya. Orang yang bisa berhemat dalam hidupnya itu bisa menjadi kaya karena dia membelanjakan uangnya itu adalah apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Lihat ini, lihat itu, belanja. Lihat ini, lihat itu, belanja. Mentang-mentang uangnya banyak, ya, mentang-mentang mohon maaf orangnya kaya, jadi nggak mikir, beli ini, minta itu. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita nggak boleh punya mental yang begitu. Nah,
bisa jadi kekayaan orang tua kita suatu saat itu akan habis. Maka dari itu kita sebagai anak yang baik, mulai dari sekarang kita harus bisa menabung, ya harus mengerti pengeluaran kita, apa sih yang harus saya beli, apa sih yang saya butuhkan. Oh kira-kira saya perlu nggak beli diamond di ML misalnya. Oh kira-kira saya perlu nggak beli diamond di PUBG. Nah, kira-kira itu ada untungnya nggak menghabiskan uang di situ? Nggak ada. Yang ada kalian dibodohin saja oleh mereka. Ya, waktu kalian terkuras, belajarnya nggak jelas, prestasinya apalagi. Kalau terus-terusan begitu, ya jangan salah. Ya, kalau misalnya nilai yang dikasih gurunya gitu ya jelek, karena apa? Karena itu kalian sendiri gitu ya, tidak bisa menentukan prioritas. Maka dari itu berhemat itu lebih baik daripada menghambur-hamburkan uang sesuka hatinya. Kemudian kita memiliki semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan. Nah, di mana semangat ini kita landasi dengan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Nah, rasa kebangsaan ini kita dasarkan atas persamaan rasa satu jiwa, solidaritas, ya, yang mana di dalam bangsa kita, ya, kita itu harus senantiasa mencintai tanah air kita, karena disitulah kita dilahirkan. Lalu kita juga senantiasa mau untuk berkorban, setidaknya untuk belajar ya kita korbankan waktu kita untuk belajar. Kita korbankan tenaga dan pikiran kita hari ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar ke depan kalau semisal kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyelenggara negara, kita menjadi orang-orang yang baik, ya. Tidak menjadi orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Ya, kita mengerti semuanya karena kita belajar sebelumnya. Lalu juga memiliki semangat pantang menyerah, ya, tidak mudah putus asa, nggak baperan gitu ya. Ada masalah sedikit baper, nggak terwujud apa yang dia inginkan menyerah. Itu bukan sikap yang baik. Usaha itu harus senantiasa dilakukan terus. Ketika gagal, evaluasi, kenapa sih bisa gagal gitu ya. Setelah itu diperbaikin usahanya. Jadi harus istiqomah, bukan istiqomah dalam kegagalan, tapi istiqomah usahanya untuk bisa sukses. Nah, dan terakhir adalah ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang paling penting bagi kita semua. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, mungkin itu yang hari ini bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Tetap belajar, tetap jaga dirinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dan bisa segera bertatap muka. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallahi fatun qarib. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.